Hai adik-adik, di sini balik lagi di channel Tentor Inspiratif. Nama Kakak Leli akan membahas salah satu subtes UTBK, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Mungkin langsung saja, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke latihan soal dan pembahasannya. Oke, langsung ke soal dan pembahasan untuk soal pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, kita mulai. Untuk soal yang pertama, kalimat yang tidak efektif. Oke, langsung saja coba kita baca. Untuk pilihan jawaban ada di kalimat 1, 3, 5, 6, dan 8. Coba kita satu persatu untuk mencocokkan. Sebelumnya untuk kalimat tidak efektif kita sudah tahu dong ya untuk syaratnya itu apa saja. Kalimat efektif itu misalnya harus minimal terdiri dari subjek plus predikat, kemudian harus memerhatikan kesejajaran, kemudian harus hemat, dan lain-lain. Coba kita langsung saja untuk lihat di sini kalimat 1, apakah sudah efektif dari segi tanda baca, kemudian dari kebakuan kata, dan lain-lain. Banjir melanda 6 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan, yakni Maros, Baru, Pinrang, Sopeng, Sidrap, dan kota Parepare. Oke, kita cek lagi. Di sini nggak ada masalah ya. Semua penggunaan tanda baca, kemudian kata baku tidak baku. Untuk nama wilayah atau nama geografi di sini ditulisnya menggunakan huruf kapital, sudah benar. Kemudian untuk kalimat ketiga, kita lihat sama-sama. Di Baru, kondisi pantai Sumpang Binangai naik dan air laut juga mulai naik ke permukiman warga. Oke, ada masalah di sini. Sudah kelihatan ya? Ada masalah. Masalahnya itu ada tanda baca koma sebelum kata dan. Nah, sesuai dengan kunci jawaban B, penggunaan tanda koma sebelum kata dan pada kalimat 3 tidak tepat karena tidak menunjukkan perincian yang lebih dari 2 unsur. Jadi untuk tanda hubung dan itu dipakai untuk perincian, sehingga pada perincian itu memerlukan tanda koma. Namun di kalimat nomor 3 di sini tidak ada perincian. Karena di sini tidak ada unsur yang menunjukkan lebih dari 2. Nah, sehingga kesalahannya terletak di sini. Tapi kalau mau cross check lagi, boleh kita lihat untuk kalimat 5, 6, dan 8. Coba kita lihat ya. Menurut Rini, ia juga mendapatkan laporan bahwa terdapat sekitar 400 hektar sawah yang terendam banjir, tepatnya di Landre, Desa Manuba, dan Nepo, Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru. Oke, nggak ada masalah. Untuk penulisan singkatan, kemudian nama wilayah di Landrai untuk memisahkan nama wilayah, Desa Manuba, dan Nepo, kemudian kecamatan, ini memakai tanda koma, nggak ada masalah. Kemudian kalimat nomor 8, di Sopeng, banjir terjadi akibat meluapnya sungai Pandangeng yang disebabkan curah hujan mencapai 113 mm atau disingkat mm. Sudah tepat ya? Untuk penulisan singkatan, penggunaan tanda baca, semua di sini sudah tepat. Oke, menyambung dari jawaban yang benar tadi, untuk kalimat 3, penggunaan tanda baca koma, mungkin di sini akan kakak bahas untuk
materi penggunaan tanda baca koma itu dipakai untuk apa saja sih? Dipakai untuk nomor satu itu sesuai kaidah penulisan bahasa Indonesia ya. Tanda koma dipakai di antara nama orang atau gelar akademik yang mengikuti. Jadi untuk memisahkan nama orang dengan gelar akademiknya itu pakai tanda koma di sini. Nah, bisa kakak tandai di sini. Oke, untuk warna beda. Kemudian tanda koma digunakan untuk memisahkan interjeksi atau kata seruan seperti wow yang menunjukkan kekaguman, ya, aduh, dan seterusnya yang terdapat dalam satu kalimat. Contohnya aduh, koma, hati-hati dong kalau bermain. Nah, di situ memakai tanda koma. Kemudian tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Nah, atau yang biasa kita sebut dengan aposisi ya. Semua siswa, koma, baik laki-laki maupun perempuan, koma, mengikuti latihan baris berbaris. Nah, bisa kita lihat kalau dicontoh di sini kan yang diapit tanda koma itu baik laki-laki maupun perempuan sebagai keterangan tambahan sehingga dia diapit oleh tanda koma. Kemudian tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Itu tadi ya untuk perincian atau yang jumlahnya lebih dari 2 unsur itu memakai tanda koma. Dan tanda koma berhenti di depan kata atau kata hubung dan. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara berikutnya yang didahului oleh konjungsi seperti tetapi, sedangkan, seperti, kecuali, melainkan, ya ini, yaitu. Nah, jadi yang menyatakan atau memisahkan kalimat setara dengan kalimat setara lainnya itu yang menyatakan pertentangan ya di sini ya, yang menyatakan pertentangan dan perincian itu memakai tanda koma. Contohnya saya akan datang, koma, tetapi hari hujan. Jadi tanda koma diletakkan sebelum konjungsi tetapi yang menyatakan pertentangan. Kemudian tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Sebagai catatan, di sini anak kalimatnya ada di depan. Contohnya, apabila hari hujan, koma, saya tidak akan datang ke rumahmu. Jadi posisi anak kalimatnya yang berbunyi apabila hari hujan itu karena di depan, setelahnya harus diberi tanda koma. Yang nomor 7, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk oleh karena itu, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, namun, dan masih banyak lagi. Contohnya kalau konjungsinya berada di depan, itu setelahnya kita beri tanda koma ya, adik-adik. Di sini mungkin contoh konjungsi antar kalimatnya, meskipun begitu, koma, kita harus tetap berusaha dan berdoa. Yang terakhir, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Jadi untuk memisahkan antara petikan langsung dengan bagian lain di luar petikan langsung tersebut itu memakai tanda koma. Contohnya, ayah dan ibu bangga sekali terhadap Muna. Nah, petikan langsung yang diapit tanda petik 2 itu, kemudian setelahnya diberi tanda koma. Di sini harusnya terdapat tanda koma ya. Kemudian contoh yang kedua, kata adik, koma, baru petikan langsungnya yang diapit dengan tanda petik 2, kakak akan ingin ikut bermain. Oke, untuk soal nomor 2, penulisan kalimat 4 menjadi benar jika diperbaiki dengan cara, nah coba kita cek lagi ya.
Oke, ternyata di sini pembahasannya untuk kalimat 4 saja. Coba kakak bacakan di sini. Di Parepare, Jalan Poros Terminal Kelapa D, Kecamatan Baju Kiki sudah terendam banjir. Nah, pembahasannya seperti apa? Di sini frasa di Parepare merupakan keterangan tempat. Oleh karena itu, tanda koma perlu ditambahkan sebelum kata jalan untuk memisahkan antara keterangan tempat dan nama jalan tersebut. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Untuk nama tempat itu untuk memisahkan mungkin wilayahnya, di sini memerlukan tanda baca koma juga. Jadi di Parepare, kemudian di sini seharusnya tanda baca koma, Jalan Poros Terminal Kelapa D, untuk memisahkan nama jalan dengan kecamatannya juga memerlukan tanda baca koma. Kecamatan Baju Kiki sudah terendam banjir. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi kuncinya beserta pembahasannya itu untuk pilihan jawaban do sudah tepat, menambahkan tanda baca koma sebelum kata jalan. Kemudian teks berikut untuk menjawab soal berikutnya. Soal nomor 3, apa simpulan teks tersebut? Nah, untuk simpulan coba kita lihat pembahasannya. Simpulan merupakan pernyataan yang tidak hanya berhubungan dengan ide pokok atau topik bacaan saja, tetapi juga mencakup seluruh isi bacaan. Pernyataan pada opsi C. Nah, coba kita lihat dulu. Kita baca sekilas saja. Oke. Jadi untuk simpulan pada intinya berbeda dengan topik, agak berbeda, dia harus mencakup seluruh isi bacaan. Ketika di situ disediakan 3 paragraf, ya masing-masing paragraf itu semuanya harus tercermin dalam simpulan ya. Untuk pilihan jawaban C itu nelayan tradisional Natuna menolak rencana pemerintah untuk mobilisasi ratusan kapal nelayan dari Pantura Jawa. Nah, di sini satu-satunya pilihan jawaban yang sudah memenuhi kriteria untuk sesuai dengan simpulan. Coba kita boleh cross check pilihan jawaban lain selain opsi C. Untuk A, ketegangan di Natuna masih akan berlangsung jika pemerintah Indonesia tidak memiliki sikap tegas terhadap Tiongkok. Nah, mungkin di sini masih uraiannya masih bersifat khusus ya. Jadi belum mencerminkan seluruh bagian paragraf. Kemudian yang B, berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketegangan dengan Tiongkok di Natuna masih belum maksimal. Nah, ini juga masih belum mencerminkan seluruh bagian paragraf. Untuk yang Do, ketegangan di Natuna awalnya terjadi pada tahun 2017 saat nelayan Tiongkok masuk dalam perairan Natuna. Nah, apalagi ini masih berupa gagasan penjelas, jadi belum bersifat umum dan mencerminkan seluruh isi. Nelayan dari kawasan Pantura Jawa dianggap tidak mampu menangkap ikan di perairan Natuna karena perbedaan kondisi alam. Nah, belum mewakili ya. Jadi sudah benar pilihan jawabannya yang opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 4, masih menggunakan teks yang sama. Penggunaan kata yang tidak baku terdapat dalam kalimat. Di sini pilihannya ada kalimat nomor 7, 10, 12, 14, dan 15. Oke. Untuk pembahasannya seperti apa? Kita lihat. Kata mengantri pada kalimat 15 seharusnya ditulis mengantri karena berasal dari kata dasar antri. Nah, sini sudah langsung bisa kita ketahui jawabannya E, tapi tetap saja kita bahas untuk pilihan jawaban lain yaitu kalimat 7, 10, 12, dan 14. Kita cek satu persatu ya.
Oke, apakah di situ ada kalimat tidak baku atau tidak? Untuk kalimat 7, aman? Semua sudah baku. Untuk kalimat 8, 10, dan 12 serta 15 semuanya juga sudah sesuai dengan kebaguan kata. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini pertanyaannya kalimat yang tidak efektif. Oke, kita langsung lihat ke pembahasan. Sekali lagi, untuk kalimat efektif itu cirinya harus hemat penggunaan kata atau tidak boleh boros. Kemudian tepat penerapan kaidah ebi poebinya, mungkin dari segi tanda baca, dan lain-lain. Minimal berunsur SP atau subjek dan predikat. Kemudian benar bentukan katanya setelah diberi imbuhan mungkin atau afiksasi, ya bentukan katanya sudah sesuai apa belum, nah itu juga bisa kita cek. Kemudian lugas serta logis atau masuk akal. Nah, di sini sesuai dengan pembahasan dan kunci jawabannya. Itu pilihan jawabannya yang C. Untuk pembahasannya seperti apa? Syarat utama kalimat efektif salah satunya adalah kejelasan subjek dan predikat. Sedangkan di sini kalimat 5 itu tidak efektif karena tidak memiliki predikat. Coba kita cek sama-sama ya. Untuk kalimat 5. Nah, atau boleh kita letakkan di sini kalimat 5. Untuk kita ketahui salahnya di mana. Oke, bunyi kalimatnya sejumlah perwakilan kelompok nelayan dari 7 kecamatan di Natuna. Sejumlah perwakilan kelompok nelayan di sini menduduki fungsi subjek. Dari 7 kecamatan di Natuna, di sini menduduki fungsi keterangan. Jadi kalimat ini hanya terdiri dari subjek dan keterangan saja. Kemudian kita balik lagi untuk ciri kalimat efektif tadi minimal subjek sama predikat. Di sini unsur predikatnya tidak diketahui di mana, akhirnya pilihan jawabannya itu sudah sesuai. Yang C itu dianggap tidak efektif karena unsurnya tidak lengkap. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 6, pertanyaannya adalah apa gagasan pokok? Oke. Gagasan pokok, meskipun di sini langsung ada pembahasan dan kuncinya, tetap kita akan bahas satu persatu nantinya. Untuk gagasan pokok bisa kita cermati terlebih dahulu. Di sini bacaannya ada 1 paragraf. Nah, gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal atau akhir paragraf. Jadi disebut gagasan pokok, kalimat utama, inti paragraf itu sama saja ya, pokok pikiran. Nah, kemudian dalam paragraf kedua teks tersebut kalimat utamanya terletak, maaf di sini harusnya karena 1 paragraf saja. Jadi kalimat utamanya itu terletak di awal teks, yaitu kalimat ke-1. Gagasan pokoknya itu adalah inti dari kalimat pertama. Teluk Jailolo menyimpan kekayaan ekosistem bawah laut yang amat menawan. Nah, kita lihat di sini untuk 1 paragraf ini kita baca dulu kalimat pertama. Kemudian setelah kita yakin kalau kalimat pertama ini adalah
kalimat utamanya, berarti kita tinggal cari inti dari kalimat pertama tersebut. Atau kalau kalimat utamanya terletak di depan, kita biasa sebut dengan paragraf deduktif ya teman-teman. Jadi untuk opsi pilihan jawaban A ini yang paling tepat. Teluk Jailolo menyimpan kekayaan ekosistem bawah laut yang amat menawan. Kemudian kita ke soal berikutnya. Di sini ada bacaan yang berjudul Burung Murai Batu. Bisa kita cermati sekilas. Ada 2 paragraf di sini. Oke, di sini biar kakak review sekilas untuk paragraf pertama. Di sini menyebutkan nama ilmiah burung murai itu sendiri. Kemudian ketika dia tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, itu dijelaskan di sini mulai dari Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Kemudian tempat-tempat yang berbeda, burung ini memiliki bentuk dan karakter suara yang berbeda juga. Jadi apabila dia berada di tempat yang berbeda, mungkin bentuk dan karakter suaranya juga berbeda. Oke. Warna bulunya juga di sini di kalimat nomor 6, kemudian variasi warnanya. Kemudian lanjut ke paragraf 2, di sini dimulai dari kalimat 8. Oke. Untuk kalimat 8 di sini menjelaskan warna burung murai jantan itu berwarna hitam mengkilap dan warna bulu dadanya lebih tegas. Kemudian betinanya itu tidak mengkilap. Oke. Pertanyaannya, hubungan isi antar paragraf ini sering keluar juga di subtes PPU ya, teman-teman. Jadi di sini untuk hubungan isi antar paragraf biasanya di situ disediakan 2 paragraf. 2 paragraf tersebut memiliki hubungan apa? Jadi antara paragraf 1 dan 2 itu untuk opsi-opsinya berisi perincian, berisi penguatan, penambahan, perbandingan dan kelanjutan. Kalau kita sudah simak bacaan yang tadi, mulai dari yang pertama tadi menjelaskan secara umum dulu burung murai itu nama ilmiahnya apa, kemudian tersebar di daerah atau wilayah mana saja, kemudian disambung di kalimat bagian akhir di paragraf pertama itu tadi kan motif burung murai, dan kemudian dilanjutkan untuk motif warna jantan dan betina. Berarti di situ jelas kalau masih terdapat hubungan di sini sesuai pembahasan, yaitu tentang rincian. Jadi paragraf kedua itu berisi rincian dari paragraf pertama. Nah, benar sekali, pilihan jawabannya yang A. Paragraf kedua berisi perincian dari paragraf 1. Oke, bukan penguatan, penambahan, perbandingan atau kelanjutan. Oke adik-adik, nggak terasa sudah selesai pembahasan soal PPU-nya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang sebanyak-banyaknya share ke teman-teman kalian untuk Tentor Inspiratif. Terima kasih.